Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke, selamat malam, bertemu lagi dengan saya. Semoga kita semua mendapatkan berkah limpahan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam segala bentuk ya. Syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat karunia atas hidup kita ya. Pada kesempatan kali ini baik lagi ya, kita berbicara tentang kehidupan. Temanya adalah mana kehendak diri, mana kehendak Allah gitu kan. Pada malam kemarin, episode sebelumnya saya berbicara tentang masalah kepasrahan. Segala sesuatu, kalau istilah kata senjata terakhir, jurus terakhir adalah dengan cara kita berpasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun itu bentuk masalahnya, dan yakinlah ketika kita udah menyerahkan sepenuhnya, maka di situ penerimaan, kesabaran, keikhlasan dan penyelesaiannya pun akan ada jalannya. Berbicara tentang mana kehendak dari kehendak Tuhan itu ya, kita sering bertanya apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan hidup kita. Kita itu selalu ada terpikirkan seperti itu ya, ketika kita kadang-kadang seringnya itu lagi menghadapi suatu ujian ya. Namun kalau kita kupas lagi dalam lagi kata-kata itu, sebetulnya arti hakikat maknanya itu kan sebetulnya Tuhan itu berbicara gitu kan, melalui kalamnya, melalui firman-Nya gitu kan. Namun cara berbicara Tuhan itu secara langsung dengan kehidupan nyata, dengan memberikan suatu kejadian terhadap kita. Itulah cara Tuhan berbicara gitu kan. Jadi hakikatnya itu Tuhan itu sebetulnya bertanya kepada kita, berbicara apa sih atau kemauan kita sebetulnya kan gitu. Apalagi kita itu padahal sudah terus dikasihi sama Tuhan ya. Kita pengen punya motor, Tuhan kasih. Kita pengen punya mobil, kita kasih ya. Kita pengen punya istri, Tuhan kasih. Kita pengen punya harta, Tuhan kasih gitu kan. Terus apalagi sebetulnya yang kita inginkan kan gitu. Itu kan suatu pelajaran sebetulnya buat kita, suatu pertanyaan. Tapi kadang-kadang kita sering berpikir gitu, apa sih mau Tuhan kan gitu. Namun hakikatnya dari kata itu sebetulnya apa lagi sih yang kita inginkan gitu kan. Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu terus mengikuti keinginan kita gitu kan. Tanpa kita sadari sebetulnya apa lagi sih yang mau kita inginkan. Yang ada sering kali kita itu mengeluh kan atas semua persoalan hidup. Mungkin kita tahu arah panggilan Tuhan ya, tetapi kita juga membutuhkan konfirmasi. Mungkin kita seringkali tidak yakin apa kehendak Tuhan itu, atau mungkin juga kita masih berpikir seperti apa seharusnya hubungan kita dengan Tuhan gitu kan. Yang pada akhirnya satu-satunya cara untuk mengetahui kehendak Tuhan adalah dengan meluangkan waktu kita untuk mengenalnya. Karena dengan cara itulah kita akan mulai mengerti apa kehendaknya ya. Hanya dengan mendekat kepada Tuhan barulah di situ kita akan memulai proses konfirmasi itu. Proses terbimbingnya menjadi nyata gitu kan.
Namun jadi pertanyaan itu bagaimana kan kita melakukannya gitu kan. Ya tentunya kita harus melalui proses-proses tersebut, tahapan-tahapan, langkah demi langkah gitu kan, untuk kita mencapai suatu apa yang dimaksud, yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu kan, sehingga nanti kita akan bisa membedakan mana kehendak diri, mana kehendak Tuhan gitu kan. Ibaratnya gitu kan, ibarat kata kita coba carilah Tuhan itu melalui doa gitu kan. Kenapa saya bilang gitu? Karena doa itu sangat bagus banget gitu kan. Itu salah satu cara komunikasi kita gitu kan, cara komunikasi hubungan kita dengan Tuhan gitu kan. Ibarat kata kita berbicara dengan teman kita, dengan saudara kita gitu kan. Istilah itu gambaran gitu kan. Ibaratnya jika kita cukup lama mengenal mereka gitu kan, teman kita atau saudara, mungkin akhir-akhirnya kan kita semakin lama semakin dekat gitu kan dengan seseorang tersebut, maka kita itu semakin memahaminya gitu kan. Hal yang sama berlaku untuk hubungan kita dengan Tuhan gitu kan, ibaratnya gitu kan, gambarannya gitu kan, selokanya gitu. Sehingga kita mulai memahami apa sih kehendak Tuhan gitu kan, mulai memahami siapa Tuhan itu kan gitu. Itulah mengapa kita perlu membiasakan diri untuk berbicara dengan secara teratur atau berkomunikasi secara instan dengan Tuhan gitu kan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus libatkan Tuhan. Misalkan ya Allah, hari ini aku harus lakuin apa, misalkan kita lagi menghadapi suatu ujian gitu kan. Ujian itu membuat kita terasa ya berat gitu kan, capek, lelah, dan pikiran akal kita itu pusing. Disitulah nafsu pun itu melakukan haknya gitu kan. Terasa kita merasakan nafsu itu bergejolak, ya nggak apa-apa, itu hak nafsu juga gitu kan. Cuman di situ kan ada rasa atau dari hati kita itu yang memberitahu kita gitu kan. Karena di dalam diri ini juga ada ruh yang langsung gitu kan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya kita harus belajar membaca atau belajar mentafsirkan yang ada dalam rasa sejatinya gitu kan. Karena dengan rasa itu akan sendirinya membimbing kita gitu kan. Karena Tuhan itu sebetulnya mau kita itu selamat, mau kita itu lebih baik, lebih bahagia dunia dan akhirat gitu kan. Karena doa itu bukan hanya sekedar kita bertanya gitu kan, Tuhan apa yang ingin kita lakukan gitu kan, melainkan itu salah satu cara kita untuk mengenal siapa Tuhan itu gitu kan. Pokoknya setiap apapun kita harus libatkan, karena kita itu sebetulnya milik Tuhan, milik Allah gitu kan. Kita napas, kita berjalan, bergerak, semuanya atas kuasanya gitu kan. Apa kita mampu? Coba kita tes, kita tahan napas aja ya 1 menit, coba misalkan kita mampu, yang ada ngos-ngosan kan. Itu nikmat mana lagi yang akan kita dustakan gitu kan. Tangan bisa
bergerak, semuanya itu karena Tuhan gitu kan. Kalau melihat dalam kejadian suatu ini kita berbagi kisah ya, namun mohon maaf gitu kan, sebelumnya bukan bertujuan untuk hal nggak baik gitu kan. Maksudnya begini, ada kisah gini dalam yang terukir dalam kisah hidup kita kan. Ini ibarat kata contoh lah atau apa, sebetulnya kalau dibilang contoh ya kayaknya apa ya, kurang pas gitu, tapi lah tergantung kita semua atau kalian semua yang menilai gitu kan. Saya itu datang ke sini gitu kan, sebagaimana kemarin ketika waktu itu kan perjalanan kisah yang Tuhan ukir dalam hidup saya ya di tempat ini. Mula-mula kan saya ini tergiur atau istilahnya ya, karena itu saya sampai mau itu karena emang saya ngikutin kan, ada penawaran dari kakak saya gitu kan untuk belajar jadi mekanik gitu kan. Namun ternyata saya pas terima gitu kan, pas saya jalanin, kok yang saya rasakan itu bukan malah bahagia gitu kan. Yang saya rasakan malah kok semakin resah di sini karena ada dorongan dari si nafsu itu kan, sehingga terasalah di dalam ini keresahan itu gitu kan, sehingga terasa di dalam akal ini, kepala ini, pikiran ini mumet, pusing gitu kan, bukan malah nambah enak gitu kan. Setelah itu yang pada akhirnya gitu kan, saya mengalah kepada Tuhan, saya mengadu pasrah gitu kan. Dengan berdoa itu kita sehingga tahu gitu kan mana gitu kan harus kita lakukan gitu kan, keputusan apa yang harus kita ambil. Setelah itu kan saya melepas itu semua gitu kan, saya mengikhlaskan gitu kan. Setelah saya ikhlaskan, memang ternyata kan itu salah satu arti daripada kehendak diri atau keinginan saya gitu kan. Kehendak diri saya itu yaitu ingin bisa gitu kan dengan mulai proses perjalanan itu. Yang singkat cerita kan, ternyata ada hal lain gitu kan yang lebih istilah kata Tuhan inginkan. Namun sebetulnya apalagi yang kamu inginkan kan gitu. Aku ingin bisa belajar, ingin aku bisa mekanik gitu kan, Tuhan antar gitu kan. Namun wayahna gitu kan, dengan proses kepedihan itu sendiri, kepahitan itu sendiri atau perjuangan itu sendiri gitu kan. Namun di situ gitu kan belum tentu kehendak kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan gitu kan. Karena apa? Ketika saya memaksakan memperjuangkan kehendak diri saya itu, yang ada apa? Dampak buat saya yang ada keresahan, bukan ketenangan gitu kan. Di situ udah mulai kelihatan kan mana kehendak aku gitu kan, mana kehendak Tuhan gitu. Singkat cerita kan udahlah, saya istilahnya saya udah pasrah banget gitu kan, apa yang harus saya lakukan lagi gitu kan. Jujur secara manusia biasa saya udah mampu waktu itu kan. Makanya kenapa saya pasrah kepada Tuhan, karena apa? Karena sudah merasakan udah tak mampu lagi gitu kan. Saya bingung gitu kan dengan keadaan dan situasi itu. Justru keadaan situasi itu tidak mendukung atas keinginan saya, atas kehendak diri saya. Akhirnya balik lagi,
Tuhan itu sebetulnya ingin menyelamatkan semua gitu kan. Ya walaupun perjalanannya itu harus pahit dulu gitu kan. Karena sebetulnya Tuhan itu menyayangi semuanya gitu kan, menyayangi saya, menyayangi saudara, semuanya gitu kan. Supaya apa? Supaya terselamatkan semuanya. Akhirnya Tuhan selamatkan kan dengan caranya. Akhirnya saya semuanya gitu kan terbimbinglah dengan sendirinya, terbimbinglah dengan kehendaknya gitu kan, terbimbing atas kuasa darinya gitu kan, sehingga kami berjalan bersama-sama. Istilah kata maju bareng-bareng gitu kan, dengan passionnya masing-masing gitu kan. Namun passion di situ maksudnya kita berproses bareng-bareng gitu kan. Memang itu sama-sama belajar gitu kan. Ternyata Tuhan itu lebih indah rencananya kan. Walaupun seringkali kita secara manusia biasa suka menyangkal kok Tuhan kayak gak adil gitu kan. Apa sih mau Tuhan kan gitu ya. Padahal setelah perjalanan kejadian itu setelah kita melewati proses penyatuan atau proses penyelamatan itu, sehingga kita mengerti, oh gini ya maksud Tuhan itu. Oh sebetulnya juga ketika kita mengkoreksi diri kita, ternyata ini juga kan istilah kata ya karena kamu inginnya gitu kan. Sebetulnya Tuhan itu mengikuti apa yang kita inginkan. Kurang baik gimana Tuhan gitu kan. Kamu minta motor kak, Tuhan kasih. Kamu minta jodoh, Tuhan kasih. Kamu minta rumah, Tuhan kasih, ya gak? Tapi seringkali kita itu kurang bersyukur, ya gak? Yang ada seringkali kita ngeluh, dapat masalah pusing, begini pusing, ya gak? Contoh dulu kan, bukan contoh, banyak orang yang misalkan menginginkan motor gitu kan. Banyak orang sampai karena gak kuat menahan keinginan itu sendiri, kehendak dirinya gitu kan, menginginkan motor. Sehingga apa? Banyak yang ngambil dari dealer dengan cara cicilan kredit gitu kan. Yang akhirnya gak sedikit gitu kan, banyak orang yang kebingungan ketika lagi menyicilnya. Kayak ada hambatan gitu kan. Kenapa? Itulah kehendak diri memaksakan gitu kan. Memaksakan kehendak keinginan diri gitu kan. Atau yang ada dorongan itu kehendak lebih ke nafsu gitu kan. Karena beda ketika kehendak diri itu kalau tidak sesuai gitu kan sepenuhnya dengan kehendak Tuhan, yang namanya memaksakan ya. Namun emang ada juga gitu kan kehendak kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Apa tandanya? Ya tandanya diberi kemudahan gitu kan dalam prosesnya tersebut sampai misalkan lunas gitu kan. Ada aja kemudahan gitu kan. Beda dengan tanpa ada kehendaknya gitu kan. Itu artinya kehendak diri kita aja gitu yang memaksakan. Dan ada kisah juga ini, kita ya berbicara kehidupan itu enak sebetulnya ya. Kita ngobrol-ngobrol aja, buat rekan-rekan juga silakan, saya terbuka gitu kan, saya senang gitu kan. Malah misalkan kalian mau mengomentari silakan, nggak apa-apa gitu kan. Silakan kalian boleh tulis komentar di bawah gitu kan, kalian tuliskan. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan kalian komen di situ, kalian buat pertanyaan di situ. Atau misalkan kalian ingin berbagi cerita silakan komentar di situ. Nanti ketika kalian komen gitu kan akan saya coba gitu kan, kalau sebisa saya lah jawab gitu kan. Nanti kita spill pertanyaan kalian ya di dalam suatu videonya gitu kan. Pertanyaan kalian misalkan saya nanti masukin
buat apa maksudnya? Buat pembahasan gitu kan, obrolan kita gitu kan. Karena maksudnya itu ya, kenapa saya buat di konten ini kan di YouTube. Kenapa kita belajar menggunakan media itu untuk semoga ajakan lebih bermanfaat gitu kan. Karena YouTube itu jangkauannya global, lebih luas gitu kan. Jadi istilah kata daripada kita mempergunakan media dengan kurang baik misalkan, karena banyak sebetulnya sisi positifnya gitu kan. Semoga kan dengan cerita kisah hidup Anda, dengan pertanyaan-pertanyaan Anda, itu bisa membuat orang lain yang sedang mengalaminya terbangun gitu kan, tergesek, termotivasi gitu kan, atas cerita atau yang dari obrolan tersebut gitu kan, menjadi suatu inspirasi, bisa aja kan gitu. Balik lagi ke topik, berbicara tentang masalah kehendak dari kehendak Allah gitu kan, mana gitu kan. Kita berbicara lagi tentang ada kisah gini ya. Gak jauh-jauh saya mau bukan mau menyombongkan atau ria gitu kan maksudnya gitu kan, mohon maaf gitu kan untuk kalian yang menganggap seperti itu. Cobalah berpikir ulang kembali gitu kan. Kisahnya begini ya, kisah yang terukir dalam hidup seseorang gitu kan, termasuk saya juga. Maksudnya walaupun istilahnya pokoknya sedikitnya saya tahu gitu kan tentang kisah hidup orang ini gitu kan. Gak jauh-jauh ya, itu terjadi dalam kehidupan keluarga saya, khususnya dalam kakak-kakak saya gitu kan, atau misal di tempat usaha, di tempat ini ya, di tempat yang sedang saya bekerja di sini di Ciamis gitu kan. Lebih tepatnya kakak ipar gitu kan. Kenapa saya ingin berbicara tentang ini, semoga menjadi inspirasi ya. Dan ini bukan atas keinginan beliau saya untuk berbicara tentang ini gitu kan. Cuman ini semoga menjadi contoh buat kita semua gitu kan. Bukan contoh, istilahnya mah gambaran gitu kan. Beliau udah orang baik. Kenapa saya bilang gitu? Tuhan itu sangat sayang kepada saya, keluarga saya, dan semuanya gitu kan. Sehingga Tuhan mengangkat derajat keluarga saya melalui beliau gitu kan. Kenapa saya bilang gitu? Beliau itu berkorban banyak gitu kan, sehingga saudara-saudaranya itu bisa terangkat atas kemurahan hati beliau gitu kan. Dia berjuang gitu kan. Untuk apa? Untuk semuanya, untuk saudara-saudaranya juga, untuk keluarganya juga, untuk anak-anaknya juga gitu kan. Dia yang harus pedih ibarat kata gitu kan. Dia merasakan kepahitan perjuangannya gitu, demi siapa, demi semuanya gitu kan, demi kemajuan semuanya gitu kan. Kalau beliau hanya memikirkan diri sendiri, egonya sendiri, atau kehendaknya diri sendiri, dia itu nggak usah capek-capek, nggak usah pusing-pusing gitu kan, memperjuangkan misalkan contoh di tempat usaha yang di sini gitu kan. Karena kehidupan beliau pun gitu kan, usaha beliau pun di tempatnya gitu kan cukup lah untuk membiayai keluarganya gitu kan. Namun itu kan beliau berpikir lebih luas, memikirkan yang lainnya juga gitu kan, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Artinya kita bisa membaca mana kehendak beliau pribadi, mana kehendak Tuhan gitu kan. Walaupun ya di situ berjuangnya beliau gitu kan dengan membangun aset ini gitu kan, dia harus rela mati-matian berkorban, capek
banget gitu kan, pasti sampai harus awalnya terlilit hutang dengan bank gitu kan. Maksudnya ya adalah uang yang digelangkan gitu kan, yang diputar dalam bentuk usaha tersebut melalui uang tersebut gitu kan, sampai ia bukan memaksakan, iya itu kan awalnya memaksakan dulu kehendak atau keinginannya itu membangun ini tempat, misalkan dari beli tanah, bangun gitu kan. Ya kalau secara syariat itu kan kehendak dirinya gitu kan, keinginannya itu gitu kan, mempunyai usaha gitu kan untuk guna masa depan gitu kan, yang cerah, yang lebih indah gitu kan. Itu harapan setiap manusia gitu kan. Namun di situ juga kita bisa tahu mana kehendak diri kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan gitu kan. Dengan cara dengan tanda apa gitu kan. Tuhan kasih jalan kemudahan gitu kan, sampai selesai, sampai beres gitu kan, semua cicilan beres, bahkan anak itu saudara semua bisa mendapatkan kenikmatannya gitu kan. Karena apa? Karena beliau itu memperbesar wadah. Makanya kenapa Tuhan bimbing, Tuhan mudahkan? Ya karena itu wadahnya itu diperbesar, bukan hanya wadah untuk dirinya sendiri. Wadahnya itu diperbesar menjadi lebih besar, sehingga yang bisa ditampung itu bukan hanya beliau, tapi ada istri, ada anak, ada saudara, bisa masuk ke dalam situ, sehingga terangkat derajatnya, aman di dalam satu wadah itu. Makanya ketika kita rezeki khususnya di bagian materi gitu kan, ingin lebih besar, ingin lebih mudah, kita perbesar wadahnya gitu kan. Wadah di situ, coba kita berpikir, apa kita akan memikirkan diri kita sendiri, tapi kita berupaya memikirkan orang lain gitu kan. Tuhan pikirkan kita juga gitu kan. Kita selamatkan kita, Tuhan selamatkan semuanya. Kenapa wadahnya itu diperbesar, maka yang bisa masuk lebih banyak gitu kan. Wadah dalam diri kita ingin, misalkan kita punya adik, kita ingin membantunya gitu kan. Kita punya saudara, kita punya orang tua, kita punya mertua, misalkan kita punya ini, ya Allah, dalam hati berbenah itu ya, berdoa kepada Tuhan, Tuhan rasanya aku ingin membantu mereka, misalkan kita memikirkan kehidupan mereka. Itu artinya, tandanya kan kita memperbesar. Yang harus kita lakukan itu ya enggak, memperbesar wadah tersebut, agar yang kita inginkan, kita berdoa kepada Tuhan kan, ingin mereka juga pada hidup, istilahnya pada maju gitu kan. Nah di situ kita kan secara kehendak dirinya apa, kita itu mau terlibat gitu kan dalam kehendak Tuhan gitu kan. Akhirnya ya udah, kata Tuhan, ya udah saya kasih kamu kesempatan, namun kamu harus ikutin cara mainku gitu. Akhirnya kita berjalan, berproses gitu kan. Ya emang kalau kita lagi mendapatkan perintah dari Tuhan gitu kan, itu berat ujiannya, berat berjalannya prosesnya gitu kan, nggak mudah seperti membalikkan telapak tangan gitu kan. Cuman kalau kita niatnya gitu kan, itu masalah hati dengan Tuhan, itu pribadi masing-masing kan. Nah di dalam perasaan itu, kalau keinginan kehendak diri kita itu bertujuan yang lebih baik gitu kan, itulah ibadah yang paling bagus. Bukan yang paling bagus, itu salah satu ibadah bagus gitu kan. Itulah ibadah itu. Kenapa? Kita itu mau Tuhan libatkan kita dalam kehidupan banyak orang gitu kan. Itulah namanya kehidupan, bukan? Bentuk ibadah kan banyak. Nah ibadah itu pun bagus gitu kan, dengan cara kita memikirkan orang lain. Itulah
istilah kata seperti misi dalam hidup, tujuan kita gitu. Sehingga di situ kita punya tujuan hidup gitu kan. Itu terasa gitu kan. Apa ujung-ujungnya ke Tuhan juga kan gitu. Maka cobalah kita menerima gitu kan, berpikir ulang kembali atas segala sesuatu yang terjadi. Boleh kita bertanya, silakan, itu bagus. Dan kita banyak keinginan juga, itu bagus, silakan. Kita mau punya ini, punya itu, silakan. Yang terpenting di situ kita harus menanamkan rasa bersyukur. Banyak orang yang lebih parah dari kita, kehidupannya lebih sengsara, terus kita masih banyak mengeluh. Ya itu manusiawi sih, ya itulah manusia gitu kan. Manusia itu lebih banyak memikirkan apa yang belum kita punya, bukan kebalikannya, bukan kita mensyukuri apa yang sudah kita punya. Kebanyakan itu seperti itu gitu kan. Dan saya pun masih belajar juga sama gitu kan. Dan itu wajar ketika kita menginginkan sesuatu yang belum kita punya, emang wajar ya. Kita ada kemauan, artinya kan ada kemauan untuk lebih, nggak apa-apa. Cuman kita juga harus pasrahkan kepada Tuhan gitu kan. Dan ada tandanya gitu kan. Ketika keinginan itu sesuai dengan kehendaknya gitu, pasti Tuhan mudah kasih jalan gitu kan. Istilahnya, apakah hidup kita itu berkembang lebih baik apa semakin terperosok? Itu kan salah satu tanda. Dan ketika kita mulai jatuh, itu artinya Tuhan menegur kita, ada kekurangan di balik itu semua gitu kan. Makanya cepatlah kita sadar, jangan terlalu memaksakan gitu kan, jangan terlalu tinggi. Kita itu sering kali melihat ke atas gitu kan, membandingkan diri kita, orang lain ini, orang gini, kok saya begini gitu kan. Sehingga kita itu menyalahkan nasib, menyalahkan takdir gitu kan. Bukan, maksudnya menyalahkan keadaan gitu kan. Kita berkeluh kesah pada nasib, bukan kepada Tuhan. Seharusnya kita ketika mendapatkan masalah, kita pasrahkan, kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan gitu kan. Seringkali kita lalai, kurang bersyukur, padahal Tuhan mengikutin terus keinginan kita. Cuman kita harus juga berpikir kan, di Al-Quran juga ada yang menerangkan, baik bagi kaum-kaum yang berpikir gitu kan, maksudnya berpikirlah dengan, ini kan surah gitu kan, maksudnya itu kan kita gunakan, kita berpikir apa perintah Tuhan gitu kan, apa perintahnya gitu kan. Kenapa Tuhan memberikan suatu kejadian ataupun permasalahan dalam hidup kita, itu apa penyebabnya gitu kan. Dan jangan salahkan Tuhan. Sebetulnya ketika kita merasakan keresahan hati, itu datangnya dari dorongan nafsu, akal yang mentok sehingga pusing gitu kan. Itulah kita sendiri. Kenapa? Kita ada kemauan, kita mau pengen punya ini sehingga ya wayahna gitu kan. Kita itu harus mengalami proses perjuangannya gitu kan, proses upayanya gitu kan. Perjuangannya itu harus kita niatkan dengan bertawakal juga. Kita harus banyak sabar, belajar gitu kan, menerima ketika sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan tidak sesuai atau dipersulit sama Tuhan. Sebetulnya Tuhan itu tidak pernah menyiksa kita. Cuman kitanya aja yang kurang bersyukur dan terlalu memaksakan kehendak diri kita. Tiba kata saya di sini, ternyata kehendak Tuhannya apa? Kehendak Allah yang lebih, kitanya
karena dia tahu kan yang terbaik itu buat saya, terbaik buat saudara saya, terbaik buat si ini. Sehingga Tuhan membimbing saya pun, membimbing keluarga saya pun, membimbing saudara-saudara pun dengan caranya. Pertama, Tuhan mempersulit saya dalam kehendak saya untuk bisa menjadi seorang montir yang seperti orang-orang yang sudah lebih, yang sudah bisa gitu kan, yang sudah jadi ahli. Tapi Tuhan tidak memperlancar keinginan saya. Justru Tuhan membelokkan gitu kan. Di situ emang secara manusiawi saya ada kekecewaan, ada kekesalan, itu dampak daripada nafsu saya sendiri gitu kan. Akal saya sendiri yang emang mentok. Ya enggak. Semakin saya kejar, justru semakin menjauh, semakin Tuhan persulit. Ternyata jawabannya apa? Ada gitu kan, ternyata di balik itu semua. Istilah kata dalam bahasa Sunda itu bongan saha gitu. Ya karena kamu sendiri, karena saya sendiri gitu kan. Saya pernah berdoa meminta gitu kan. Saya membaca kejadian itu, kenapa kok enggak ada kemudahan gitu kan. Oh artinya gitu kan, sebetulnya dalam benak hati saya gitu, ada dalam benak hati saudara saya, dalam benak hati keluarga saya, kakak ipar saya, semua gitu kan, keponakan semua saudara saya, ada di situ keinginan untuk apa? Untuk maju bareng-bareng. Ada keinginan gitu kan di situ. Untuk mendapatkan hidup keselamatan, kebahagiaan gitu kan. Makanya kenapa kalau mereka semua memikirkan ego masing-masing gitu kan, termasuk saya, nggak bakalan hidup bisa bareng-bareng, makan bareng gitu kan, maju bareng. Apa ternyata Tuhan tahu yang lebih terbaik dari setiap keinginannya masing-masing. Dan alhamdulillahnya gitu, ternyata keinginan tiap individu tersebut, termasuk diri saya, keluarga saya, saudara-saudara gitu, ke arah sana semua gitu kan. Sehingga Tuhan mempersatukan dalam satu circle ini, dan satu bentuk ini gitu kan. Sehingga bersatulah, maju bareng-bareng, selamat bareng-bareng gitu kan. Nah itulah ajaibnya janji Tuhan, ajaibnya kehendak Tuhan. Itulah keinginan yang disebut kehendak diri sesuai dengan kehendak Allah. Beda sama yang tadi, ketika kehendak saya ingin ini, ternyata Tuhan persulit gitu kan. Artinya itulah kehendak saya, dan kehendak Allah beda. Bukan beda, sebetulnya Allah itu mengikuti kita gitu. Cuman tahu yang paling terbaik gitu kan. Coba kita baca diri kita gitu kan, apa kekurangannya, apa keinginan kita sebetulnya gitu kan. Ya itu hanya sebatas sekilas ya, kalau saya obrolin panjang banget gitu kan. Cuman itu kan semoga itu menjadi gambaran gitu kan, bukan untuk tujuan ria atau sombong, mohon maaf ya. Ini salah satu kisah gitu kan, dan kalian juga sama punya kisah gitu kan. Kehendak Tuhan itu ya dalam hidup kita tidak akan pernah bertentangan dengan apa yang sudah tertulis gitu kan di dalam kitabnya gitu, di dalam apa, kalau bahasa agama itu kan istilahnya kalau bilang takdirnya gitu kan, di atas sana sebelum kita dilahirkan kan sudah dicatat ini bakal ini kan gitu. Jadi sebetulnya catatan di situ kan semuanya juga ingin selamat. Tuhan itu nggak ingin hambanya terperosok ke dalam api neraka, enggak. Cuman kitanya aja yang masih blow on, yang nggak peka gitu kan maksud Tuhan, kurang peka gitu kan. Setiap manusia itu dititipin rasa, dititipin rasa spiritual gitu kan, untuk kita lebih baik.
Cuman karena bodohnya kita, lalainya kita, contohnya gitu kan, sering kali perintah Tuhan gitu kita abaikan. Karena apa? Diri kita itu masih belum bisa memperbaiki diri kita. Banyak hal yang kita masih lakukan yang tidak pantas gitu kan. Entah bersikap atau perilaku apa yang buruk gitu kan, sehingga perilaku buruk itu menghalangi kepekaan batin kita untuk membaca perintah Tuhan, untuk membaca kasih-Nya gitu kan. Allah itu baik sebetulnya. Dia itu dengan lembut mengajarkan kita, mendidik kita. Kitanya aja yang masih sombong. Kita aku-akuan bisa ini bisa itu. Padahal apapun itu milik Tuhan. Kita gerak nafas pun milik Tuhan. Kita mau sombong gitu. Ya, dengan cara kita banyaklah, mari kita belajar sama-sama gitu kan. Saya juga sama. Dengan cara kita banyak mempelajari misalkan firman-firman Tuhan, itu udah jelas kalam Nabiullah Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Al-Quran kita pelajari juga kan. Karena dengan kita mempelajari itu semua, artinya kita mencerminkan kehendak Tuhan. Kita buktikan firman-firman Tuhan tersebut. Itu kan kabar dari Tuhan, perintah dari Tuhan, Al-Quran itu kan salah satunya. Ya udah, kita sebagai manusia itu kan buat kita tuntunan gitu kan. Kita buktikan gitu kan Al-Quran tersebut dengan cerita hidup kita, kisah hidup kita, dengan gambaran dari kisah-kisah orang lain, gambaran kisah-kisah para rasul, para nabi gitu kan. Setiap orang itu ada kisahnya gitu kan. Itu guna untuk mencerminkan gambaran buat kita gitu. Cobalah kita belajar, cari informasi dari orang-orang bijak, dari orang-orang yang sudah lebih bijak dari kita, dari orang-orang yang sudah lebih dewasa dari kita. Apalagi kita harus bisa juga gitu kan, belajar dari orang-orang yang dari ahlinya gitu kan. Dalam bidangnya gitu, ahli dalam bidangnya gitu. Misalkan kita belajar cari solusi di situ, berproses berkembang gitu kan. Mintalah kepada mereka untuk mencari atau istilahnya bertukar pikiran gitu, supaya nanti di situ kita bisa mengetahui kehendak Tuhan apa buat hidup kita gitu kan. Dengan cara kita berkomunikasi pada orang-orang ahlinya gitu kan. Karena langkah itu juga perlu dilakukan gitu kan, bersama mereka semua yang lebih bijak, lebih dewasa gitu kan. Kita harus banyak belajar kan. Ya mungkin cukup sekian dulu, mohon maaf untuk kekurangannya. Apabila kalian mau berkomentar silakan komentar. Apabila kalian suka silakan buka like. Dan kalian boleh subscribe silakan. Saya nggak memaksakan gitu kan, kalian buat suka ataupun like ataupun subscribe. Silakan buat itu masing-masing, hak masing-masing gitu kan. Mau kalian nggak share atau maupun share silakan. Saya hanya suka aja gitu kan dengan membicarakan tentang kehidupan. Karena ini salah satu media gitu kan. Media itu harus kita pergunakan semoga aja gitu kan, kita ambil dampak positifnya gitu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.